Bab ke-24. Erin ditahan dengan kasar oleh kedua pria itu. Gaun hitamnya robek di beberapa tempat, dan tangan mereka meraba-raba payudaranya dengan kasar. Dia mencoba berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia terlalu lemah untuk melawannya. Tidak hanya itu, salah satu dari dua pria itu telah menutup mulutnya dengan tangan erat-erat, sehingga dia tidak bisa berteriak minta tolong. Ketika Darius melihat nafsu yang tak terkendali dalam tatapan kedua laki-laki itu, dan air mata menetes dari wajah Erin, matanya menjadi merah karena marah. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahunya apa yang ingin mereka lakukan terhadapnya. Tindakan mereka menjelaskan semuanya. Mereka ingin memperkosanya. "Menurutmu apa yang sedang kalian berdua lakukan saat ini?" Darius bertanya dengan nada yang sangat dingin. Kedua pria itu tersentak kaget saat mendengar suara Darius. Mereka sama sekali tidak mengharapkan siapapun berada di sini. "Bagaimana kamu menemukan kami?" Salah satu laki-laki bertanya pada Darius. "Itu seharusnya bukan masalahmu yang paling kecil sekarang." Darius menjawab dengan dingin. Laki-laki lainnya melepaskan tangannya dari Erin dan mulai berjalan menuju Darius dengan sikap mengancam. "Aku akan mengabaikan kehadiranmu jika kamu memilih untuk pergi diam-diam sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi padamu." Laki-laki itu berkata dengan nada mengancam. Namun Darius mencemooh ancamannya. "Seharusnya akulah yang memberitahumu hal itu." Darius menjawab dengan nada mengancam. "Jika kamu memilih untuk pergi sekarang, aku akan mengabaikan kejahatanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku atas kemalanganmu." Laki-laki itu merengut ketika mendengar jawaban Darius. "Karena kamu menolak untuk mengikuti jalan yang mudah, aku tidak keberatan memberimu pelajaran dengan cara yang sulit." Dan dengan pernyataan itu, laki-laki itu menerjang Darius. Darius mengharapkan kepindahannya. Dia dengan mudah menghindari pukulan pertama yang dilontarkan laki-laki itu padanya sebelum membalas dengan pukulannya sendiri. Pukulan balasannya mendarat tepat di rahang lawannya. Lawannya terhuyung mundur akibat pukulan itu. Ada kekuatan besar dalam pukulan itu. Tanpa sepengetahuannya, Darius telah berlatih beberapa seni bela diri selama waktu luangnya. Hal itu dipadukan dengan tubuhnya yang sudah atletis menjadikannya lawan yang tangguh. Keduanya bertukar pukulan beberapa saat sebelum berpisah lagi. Laki-laki itu sekarang memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia terlalu meremehkan kekuatan Darius. Dari beberapa pukulan yang mereka lakukan, terlihat jelas bahwa dialah yang kalah. Komplotannya melihat temannya kalah, jadi dia dengan kasar mendorong Erin ke tanah sebelum bergabung dengan temannya dalam pertarungan melawan Darius. Ketika Darius melihat mereka berdua memutuskan untuk mengeroyoknya, dia tidak panik. Dari pertukaran pertama yang dia lakukan dengan lawan pertamanya, dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat daripada keduanya. Benar saja, hanya beberapa menit kemudian, kedua pria itu terjatuh ke tanah. Mereka dipukuli secara brutal oleh Darius dengan mata hitam dan tulang rusuk patah. Di sisi lain, Darius tidak terluka. Mereka tidak percaya akan keberuntungan mereka. Mereka hanya harus bertemu dengan seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak beruntung, tetapi mereka kalah dalam pertarungan. Perkelahian ketiganya pun tak berhenti sampai membuat aparat keamanan tertarik ke lokasi mereka. Darius menjelaskan kepada petugas keamanan alasan dia memukuli mereka. Mereka pun menjadi marah ketika mendengar alasannya. Mereka berjanji akan menyerahkannya kepada polisi dan membawa serta para pelanggar, meninggalkan Darius sendirian bersama Erin. Darius melihat ke arah Erin yang masih terbaring di tanah. Dia pingsan karena syak. Darius menghela nafas. Dia mengamati tubuhnya dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia hanya mengalami luka ringan. Dia membawanya dengan lembut ke mobilnya dan menempatkannya dengan hati-hati di kursi penumpang sebelum pergi. Kediaman kerajaan Raja Naga, apartemen Darius. Erin terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa.
Dia membalikkan badannya ke tempat tidur king size dan mengambil sebotol air yang ada di meja samping tempat tidur untuk menghilangkan dahaganya. Setelah selesai, dia berdiri dan berjalan dengan bingung ke kamar mandi di kamar untuk buang air. Dia masih duduk di dudukan toilet ketika benda itu menimpanya. Ini bukan apartemennya. Faktanya, dia belum pernah ke sini sebelumnya. Segala sesuatu di sini tampaknya 10 kali lebih mahal daripada yang ada di apartemennya. Dia yakin siapapun yang membawanya ke sini pasti sangat kaya. Dia bergegas keluar dari kamar mandi dan melihat dirinya di cermin besar di kamar. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telanjang bulat. Dia segera mengambil jubah mandi hitam bergaya dan menutupi dirinya. Dia mulai panik. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia harus melangkah hati-hati di saat seperti ini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Hal terakhir yang dia ingat adalah perlakuan kasar dari dua pria menjijikan yang dia tolak di bar regulernya. Mungkinkah dia dan diculik oleh kedua pria tersebut? Bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengingat semua yang terjadi malam itu dengan jelas. Dia masih tenggelam dalam pikirannya ketika pintu kamar terbuka dan seseorang masuk. Dia langsung tegang, tetapi ketika dia melihat orang yang masuk ke dalam ruangan, matanya membelalak karena terkejut. Orang yang masuk ke ruangan itu sangat tampan. Selain itu, dia jauh lebih tinggi darinya. Dia mengenakan jubah mandi yang mirip dengan miliknya, tapi jubahnya dihiasi dengan banyak desain naga emas yang rumit. Dia juga terintimidasi oleh sikap anggunnya. Untuk sesaat, dia lupa bahwa dia berada di tempat yang sama sekali tidak dia kenal dan hanya terpesona oleh sikapnya. Hanya ketika dia mendengarnya berbicara barulah dia sadar. Erin Chrysalis, apa pendapatmu tentang bekerja untukku? Erin memandang Darius dengan kebingungan terlihat di wajahnya. Bekerja untuknya? Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Faktanya, dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Saat dia masih mencoba mencari tahu di mana dia berada, seseorang muncul dan bahkan tanpa memberikan penjelasan, dia dengan jujur memintanya bekerja untuknya. Erin ingin mengutuknya, tapi mengingat fakta bahwa dia tidak mengenalnya, dan dia juga tidak tahu tempat ini, dia menahan kutukannya. Pria itu bisa sangat berbahaya dan menyerangnya jika dia berperilaku buruk. Satu-satunya alasan dia sedikit tenang adalah karena dia yakin pria itu tidak mirip dengan pasangan yang ingin memperkosanya. Meski saat itu agak gelap saat penyerangan, dia masih mengingat dengan jelas wajah kedua pria itu. Maaf, Tuan, tapi saya bahkan tidak mengenal Anda. Saya juga tidak tahu apa pekerjaan Anda. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan Anda? Erin menjawab dengan suara jengkel. Darius terbatuk ringan saat mendengar jawabannya. Pertanyaannya memang tiba-tiba, dan Erin benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Pertama-tama dia harus menjelaskan kepadanya bagaimana dia sampai di sini dan menenangkannya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kamu benar. Aku memang terlalu terburu-buru. Darius memulai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Darius Reed. Aku mahasiswa tahun ketiga manajemen bisnis di Universitas Kingston. Kata Darius. Mata Erin terbelalak saat mendengar perkenalan Darius. Universitas Kingston? Itu adalah universitas terkemuka di negeri ini. Pemuda itu pasti sangat cemerlang untuk benar-benar bisa masuk universitas. Dia tidak hanya sangat tampan dan kaya, dia juga sangat cerdas. Dia tentu saja terkesan dengan hal itu, dan pandangannya terhadap Darius meningkat drastis. Darius tidak menyangka bahwa perkenalannya telah meningkatkan kesan Erin terhadap dirinya. Dia melanjutkan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di bar setelah dia pingsan. Saat Erin mendengarkan penjelasan Darius, hatinya luluh. Pria muda itu telah menempatkan dirinya dalam bahaya dan melawan dua orang asing yang pertama kali dia temui hanya untuk melindunginya dan memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Itu adalah tindakan yang sangat berani, sesuatu yang paling tidak dia duga dari Darius. Ketika Darius akhirnya selesai menceritakan kejadian tersebut, Erin sangat tersentuh dengan kebaikannya. Dia juga merasa sangat nyaman meskipun berada di tempat yang tidak diketahui. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bersedia bekerja ekstra demi orang asing. Aku mendengar apa yang terjadi dengan perusahaanmu sebelumnya, kata Darius. Sekarang Erin sudah tenang setelah mengetahui bagaimana dia datang ke sini. Sudah waktunya dia menyampaikan tawarannya sekali lagi. Erin melihat ke tanah ketika Darius berbicara. Penyebutan mantan perusahaannya selalu membuat matanya berkaca-kaca. Dia menganggap dirinya sebagai seorang wanita dengan pola pikir yang sangat kuat. Namun ketika perusahaan tempat dia muntah darah dan keringat jatuh, dia tidak dapat menahan reaksi buruknya. Kalau tidak, mengapa dia terpaksa minum di bar If setiap hari? Darius memperhatikan dia menjadi sedih ketika dia menyebutkan perusahaannya dan merasa simpati padanya. Tidak mudah bagi seseorang untuk mengatasi bencana seperti itu. Aku sangat mengagumi bakatmu. Bahkan dengan banyak sponsor dan investor yang menarik diri, kamu berhasil membuat perusahaan bertahan 3 bulan lebih lama sebelum bangkrut. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Darius memuji. Pujiannya bukan sekadar kata-kata kosong. Tidak sembarang orang bisa membuat perusahaan yang tidak menerima dana dari investor atau sponsornya tetap berfungsi selama 3 bulan tambahan. Itu adalah suatu prestasi yang membutuhkan cukup pengalaman, ketabahan, dan kerja keras untuk mencapainya. Prestasi khusus ini sangat mengesankan Darius. Itu sebabnya dia begitu berinvestasi untuk menjadikannya asisten pribadinya. Jika tidak, dia tidak akan berbuat banyak untuk mempekerjakannya. Sungguh menyanyiakan bakat Saleh jika membiarkanmu menghabiskan sepanjang malam minum-minum di bar, kata Darius. Dia menyilangkan kaki dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri sebelum menyesapnya. Erin merasa sangat sulit untuk fokus pada kata-katanya ketika dia melihat gerakannya. Dia sangat menarik. Bagaimana apanya? Erin bertanya, akhirnya mengalihkan pandangannya dari wajah tampan Darius dan fokus pada kata-katanya. Aku di sini untuk menawarkan kamu kesempatan penebusan dengan bekerja untukku. Darius menjawab dengan tenang. Erin sedikit mengernyit mendengar kata-katanya. Meskipun dia sangat berterima kasih dan merasa sangat berhutang budi kepada Darius atas tindakan baik hati Darius, dia tidak berpikir untuk bekerja untuknya. Meskipun Numbers Intel sudah tidak ada lagi, mereka masih merupakan perusahaan yang tangguh di masa jayanya. Dia telah menyaksikan perusahaan itu tumbuh dari awal dan sangat terikat padanya sehingga dia tidak merasa ingin bekerja di perusahaan lain secepat ini. Dia hendak menolak Darius, tapi Darius tiba-tiba berdiri, menyebabkan dia menelan kata-katanya. Darius meninggalkan ruangan dan setelah 2 menit dia kembali dengan membawa beberapa dokumen. Ini adalah dokumen dan kontrak mengenai pekerjaan yang aku ingin kamu lakukan. Aku ingin kamu memeriksa dokumen tersebut sebelum mengambil keputusan. Darius berkata sambil menyerahkan dokumen itu padanya. Erin mengumpulkan dokumen itu dengan enggan. Dia sudah memutuskan untuk tidak tergerak oleh isi dokumen tersebut, namun tekad itu langsung patah setelah membaca dokumen tersebut selama 2 menit. Saat dia selesai membaca isi dokumen itu, matanya sudah melebar seperti piring. Saat melihat jawabannya, Darius tersenyum penuh kemenangan. Persis seperti yang dia prediksi. Dia bertanya sekali lagi, kali ini dengan nada percaya diri. Jadi Erin Chrysalis, apa pendapatmu tentang bekerja untukku? Erin tidak langsung menjawabnya. Ia masih terpana dengan detail dokumen dan tawaran kontrak yang ia tawarkan. Dokumen tersebut berisi daftar beberapa perusahaan yang diakui secara global. Sebagai mantan wakil presiden Numbers Intel, dia tentu mengetahui beberapa perusahaan yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Perusahaan yang paling sedikit dalam dokumen tersebut bernilai setidaknya 30 miliar dolar, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Bahkan musuh bebuyutan Numbers Intel, Next Inc., juga tercantum dalam dokumen tersebut.
Meskipun dia sangat terkejut dengan perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam dokumen tersebut, keterkejutannya mencapai titik tertinggi ketika dia membaca rincian kontrak. Kontrak tersebut menyatakan bahwa dia akan membantu mengelola beberapa perusahaan yang tercantum dalam dokumen. Namun, keterkejutannya sebagian besar berasal dari manfaat yang akan ia terima jika ia menandatangani kontrak. Gaji bulanan sebesar 10 juta dolar, apartemen yang sudah direnovasi, mobil pilihannya, dan berbagai bonus serta tambahan. Bisa dimengerti kenapa Erin begitu terkejut. Bahkan pekerjaannya sebelumnya sebagai wakil presiden Numbers Internasional tidak memberinya banyak uang. Erin memandang Darius dengan waspada. Adapun jika dia menawarinya pekerjaan seperti itu berarti semua perusahaan yang tercantum dalam dokumen itu adalah miliknya. Seberapa kuatnya dia sehingga dia bisa mendapatkan kepemilikan atas perusahaan-perusahaan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Identitasnya terlalu menakutkan. Aku yakin kamu sudah membahas detailnya sekarang. Aku tidak bisa menangani semua ini sendirian. Itulah sebabnya aku membutuhkanmu untuk membantuku, kata Darius. Erin menatapnya dengan lebih waspada. Karena dia begitu kaya dan berkuasa, dia pasti bisa membuat siapapun yang dia inginkan bekerja untuknya. Mengapa dia harus bertekad menjadikan wanita itu bekerja untuknya? Pasti ada lebih banyak orang berbakat daripada dia yang bisa dia pilih. Jadi mengapa dia? Namun Erin tidak menyuarakan keluhannya. Dia berencana menolak tawaran pekerjaan sebelumnya. Tapi sekarang tidak lagi. Di mana lagi dia bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan begitu banyak uang? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus baginya. Dia akan sangat gila jika melewatkan ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki orang tuanya yang sakit yang harus diurus. Aku menunggu tanggapanmu, Darius mengingatkan Erin. Erin mendongak dari dokumen sebelum tersenyum padanya. Dengan senang hati saya bisa bekerja untuk Anda, Tuan Reed. Jawab Erin. Ini adalah tiketnya menuju ketenaran. Meskipun dia tidak tahu aspek apa dari Darius yang membuatnya tertarik, dia senang telah menarik perhatian orang besar. Dia bersumpah untuk mengabdikan dirinya untuk memenuhi semua tuntutannya sampai dia menganggapnya sebagai hal yang sangat diperlukan baginya. Darius sangat puas dengan tanggapannya. Setelah serangkaian pasang surut, dia akhirnya mendapatkan asisten yang cakap. Sangat beruntung karena dia dapat melanjutkan perkuliahan keesokan harinya. Dengan Erin sebagai pengemudi, dia sekarang dapat fokus pada pendidikannya. Bagaimanapun, dia membutuhkan gelarnya. Baiklah, tolong tanda tangani kontraknya agar kita bisa segera memulainya, kata Darius. Erin bingung maksudnya, tapi tetap menandatangani kontrak. Dia menyerahkan kontrak itu kepada Darius setelah menandatanganinya. Darius kemudian membubuhkan tanda tangannya sendiri pada kontrak tersebut sebelum menyimpan dokumen tersebut. Berpakaianlah. Pakaianmu ada di lemari. Kemarin ada noda, jadi aku pesan untuk dicuci dan dikemas ulang, ucap Darius sebelum keluar dari kamar. Erin menghela nafas dan berjalan melewati lemari mewah. Sesuai dengan kata-katanya, pakaiannya tampak seperti baru dibeli dari toko pakaian. Dia mengenakan gaun hitamnya dan menata rambut putihnya. Ketika dia melihat ke cermin setelah selesai, dia sedikit tersipu. Untuk anak berusia 27 tahun, dia sangat menakjubkan. Rambut putihnya membuatnya lebih terlihat seperti bintang film dan bukan pekerja kantoran. Dia memiliki kulit tanpa celah. Ditambah dengan gaun hitam seks yang dikenakannya, ia pasti akan menarik perhatian kemanapun ia pergi. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Darius masuk. Ia mengenakan pakaian kasual, namun sosoknya yang tinggi dan berotot dengan fitur menarik membuatnya menonjol. Bersama-sama keduanya berjalan ke garasi pribadi Darius. Saat Erin melihat dua mobil sport milik Darius, dia tercengang. Mereka terlihat sangat mahal. Dia yakin bahwa dia harus bekerja selama 1 tahun penuh di Numbers Intel sebelum dia mampu membeli mobil seperti itu. Darius masuk ke Lamborghini-nya,
dan Erin melakukan hal yang sama. Darius kemudian melaju keluar dari garasinya. Setelah berkendara selama lebih dari 20 menit, dia parkir dengan rapi di sebuah toko. Itu adalah toko pakaian berperingkat tinggi yang tidak sembarang orang bisa masuki. Karena mereka mempunyai label harga yang tinggi pada sebagian besar pakaian mereka, pakaian tersebut terutama diperuntukkan bagi orang kaya. Orang-orang di toko terkejut ketika mereka melihat Lamborghini masuk. Sejauh ini, itu adalah mobil termahal yang mengunjungi toko hari itu. Mereka semakin kaget saat Darius dan Erin turun dari kendaraan. Apakah dia seorang bintang film? Dia sangat tampan. Lihat juga wanita yang bersamanya. Mereka berdua pasti bintang film. Ya, kalau tidak, bagaimana mereka bisa membeli mobil semahal itu? Erin tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu karena dia jarang harus berurusan dengan orang banyak. Jadi dia tanpa sadar meringkuk di belakang Darius. Darius tidak memikirkan hal itu. Dia sudah miskin sejak dia masih muda, oleh karena itu dia sudah terbiasa dengan orang yang menudingnya. Sekarang dia sudah kaya, satu-satunya hal yang berubah adalah ekspresi wajah mereka berubah dari rasa jijik dan pengucilan menjadi kekaguman dan iri hati. Darius membawa Erin ke toko dan mulai memilihkan berbagai pakaian untuknya. Dia telah melihat latar belakangnya dan tahu bahwa dia telah menjual sebagian besar propertinya untuk mendapatkan sedikit uang. Oleh karena itu, dia tidak punya banyak pakaian tersisa. Erin sangat tersentuh dengan sikapnya. Dia tahu bahwa semua yang ada di toko ini sangat mahal, tapi Darius tetap membawanya ke sini untuk berbelanja. Itu adalah sikap yang sangat mengharukan. Dia bersumpah sekali lagi untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Darius, yang tidak menyadari kesetiaan yang didapat dari tindakannya, terus memilih berbagai pakaian. Sebagai asisten pribadinya, dia tidak bisa membiarkan wanita itu mengenakan pakaian di bawah standar. Itu hanya akan merusak citra yang dia bangun untuk dirinya sendiri. 30 menit berlalu dengan Darius memilih pakaian. Erin bergabung dari waktu ke waktu untuk memberikan masukan tentang pilihannya. Mereka akhirnya selesai memilih berbagai pakaian dan pergi ke konter untuk membayar. Ada antrian pendek di konter, di mana Darius dan Erin bergabung. Setelah menunggu beberapa menit, tibalah giliran mereka untuk membayar. Darius baru saja hendak mengeluarkan kartu debitnya ketika sebuah suara keras bergema di toko. Bab ke-25. Erin, apakah itu kamu? Darius dan Erin menoleh ke arah suara itu. Erin khususnya terkejut saat mendengar namanya. Suara orang itu terdengar sangat familiar baginya. Dia bertanya-tanya siapa orang yang memanggil namanya. Tak lama kemudian, orang itu muncul di hadapan mereka. Wajah Erin langsung berubah dari terkejut menjadi kesal saat melihat orang itu. Itu tidak lain adalah teman kuliahnya, Vanessa Floyd. Vanessa dan Erin sama-sama kuliah di perguruan tinggi berperingkat tinggi di distrik mereka. Meskipun jauh berbeda dari universitas seperti Kingston University, tempat Darius kuliah, universitas ini tetap merupakan universitas terkemuka. Vanessa dan Erin sama-sama dianggap sebagai dewi kampus mereka. Tidak hanya mereka sangat cantik, mereka juga sangat cerdas dalam hal buku, karena mereka mendapatkan hasil terbaik setelah setiap ujian. Namun, meski dipuja baik oleh mahasiswa maupun dosen di kampus tersebut, keduanya tidak akur satu sama lain. Vanessa sangat membenci Erin. Alasannya karena dia selalu menempati posisi kedua setelah Erin. Untuk seseorang dengan ego yang sangat besar, dia tidak bisa menerima bahwa dia ditempatkan di urutan kedua setelah Erin. Dia selalu berpikir dia lebih baik daripada Erin dalam segala hal, dan oleh karena itu tidak dapat diterima jika dia berada di urutan kedua setelahnya. Pola pikirnya memicu dimulainya persaingan sengit dengan Erin. Keduanya telah bertarung habis-habisan selama masa studi mereka di universitas, dan yang membuat Vanessa tidak senang, Erin selalu menjadi yang teratas. Ketika mereka berdua lulus kuliah, mereka menempuh jalan masing-masing. Karena ayah Vanessa adalah bagian dari manajemen puncak di sebuah perusahaan ternama, dia tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan. Namun tidak demikian halnya dengan Erin.
Vanessa sangat senang saat mendengar Erin belum mendapatkan pekerjaan. Itu membuktikan kalau dia memang lebih unggul dari Erin. Meskipun ayahnya telah berusaha keras agar dia bisa mendapatkan pekerjaan, dia tetap memulai dari peringkat paling dasar yang ada. Karena kecemerlangannya, hanya dalam waktu 1 tahun, ia naik dari pekerja kantoran terbawah menjadi bagian manajemen tingkat atas di perusahaan pakaian. Senang dengan masukan pekerjaannya dan ide cemerlang yang memberikan manfaat besar bagi perusahaan, mereka memindahkannya ke cabang ini untuk menjadi manajer toko. Bahkan ada pembicaraan untuk mempromosikannya agar berada di level yang sama dengan ayahnya di perusahaan. Sementara semua ini terjadi, Erin masih mencari pekerjaan. Ketika kelak mendapat pekerjaan, Vanessa tentu mengetahuinya. Dia tidak terlalu tertarik pada hal itu karena perusahaan yang dipilih Erin untuk bekerja adalah perusahaan yang sangat buruk. Namun ketika perusahaan itu menjadi terkenal, Vanessa sekali lagi merasa terancam. Saat Erin hendak melampauinya, perusahaannya jatuh dan hancur. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, namun rasa tidak suka dan persaingan satu sama lain masih sangat terasa. Karena itu, keduanya saling melotot dengan rasa tidak suka yang tak terkendali. Darius memandang pendatang baru itu dengan rasa ingin tahu. Vanessa memang pantas disebut Dewi, dengan kulit mulus, sosok jam pasir, dan wajah yang sangat cantik. Meski tidak secantik Erin, dia sangat dekat. Dari cara dia memanggil nama Erin, dia menduga dia mungkin mengenal Erin dari suatu tempat. Namun dari cara Erin menanggapi kehadirannya, dia tidak yakin apakah mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. "Senang melihatmu di sini, Erin," Vanessa berkata, senyuman manis yang menyakitkan di wajahnya. "Sama Vanessa? Sudah lama tidak bertemu," jawab Erin datar. "Maksudku, segala sesuatu di tempat ini sangat mahal, dan terakhir ku dengar kamu menjual sebagian besar propertimu. Bagaimana kamu bisa berbelanja di sini?" Vanessa bertanya. Meski sepertinya dia hanya menanyakan pertanyaan ramah, itu jauh dari kebenaran karena siapapun dapat mendengar nada mengejek yang mendasarinya. Erin mengerutkan keningnya saat mendengar pertanyaan Vanessa. Jelas sekali bahwa Vanessa telah memeriksanya agar dia mengetahui bahwa dia menjual sebagian besar propertinya. Ini sangat membuatnya kesal. Jika dia sendirian, dia tidak akan keberatan memberikan sedikit pun pemikiran pada Vanessa. Tetapi sekarang dia bersama Darius, majikannya, dia memutuskan untuk menelan tanggapannya. "Aku percaya kamu tidak datang ke sini hanya untuk berbicara denganku. Seperti yang kamu lihat, aku sangat sibuk, jadi aku akan pergi. Mohon permisi." Erin berkata singkat. Wajah Vanessa memerah karena malu mendengar jawaban Erin. Dia, yang lebih sukses dari Erin diabaikan olehnya? Dia tidak bisa menerimanya. Dia hendak membalas, tetapi Erin sudah berjalan ke konter bersama Darius. Saat itulah Vanessa menyadari Erin tidak sendirian di sini. Dia terlalu fokus pada Erin sehingga dia tidak menyadari bahwa dia ada di sini bersama seseorang. Dia mencoba untuk melihat orang itu lebih dekat karena punggungnya menghadap ke arahnya ketika orang itu tiba-tiba menatapnya. Vanessa ternganga saat melihat wajah orang itu dengan jelas. Dia sangat menarik. Dia bertanya-tanya bagaimana Erin bisa mendapatkan seseorang yang begitu menarik di sisinya. "Total biayanya adalah $2,4 juta," kata kasir. Baik Erin maupun Vanessa sama-sama menghela napas dingin saat mendengar harganya. 2,4 juta? Itu jauh lebih tinggi dari penghasilan tahunan Vanessa. Setahu Vanessa, Erin pasti tidak mampu membayar sebanyak itu. Kenapa dia sekarang memilih beberapa pakaian sebanyak itu? Darius adalah satu-satunya yang tidak tergerak oleh tingginya harga. Dia hendak menyerahkan kartu debitnya ke kasir ketika Vanessa berjalan ke konter. Kasir itu langsung memucat karena terkejut saat melihat Vanessa. "Manajer Vanessa! Halo Wayne." Vanessa menyapa kasir sebelum berbalik menghadap Erin. "Apakah kamu menganggap staf di toko ini bodoh, Erin Chrysalis?"
Vanessa menuntut dengan nada angkuh. Erin mengerutkan kening mendengar kata-kata Vanessa. Bagaimana apanya? Erin bertanya dengan marah. Jumlah total pakaian yang kamu pilih berjumlah 2,4 juta dolar. Tetapi kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian seharga 500 dolar. Apakah kamu pikir kamu bisa mengolok-olok kami para pekerja di toko? Vanessa bertanya, kejengkelan terlihat jelas dalam nada bicaranya. Erin tersipu malu sekaligus marah mendengar perkataan Vanessa. Betapa tidak tahu malunya dia dengan begitu mudahnya membeberkan kondisi keuangannya di depan umum. Darius mengerutkan keningnya mendengar perkataan Vanessa. Meski tak menyangka keduanya berbagi, ia merasa Vanessa memang sudah keterlaluan dengan perkataannya. Itu bukan cara untuk berbicara dengan pelanggan. Sebagai manajer toko ini, bukankah kamu harus memperhatikan kata-katamu? Darius berkata dengan nada mencela. Pelanggan? Pelanggan yang bahkan tidak mampu membeli pakaian termurah di toko ini tidak layak disebut pelanggan. Vanessa berkata kasar sambil menatap Erin. Dan apakah kita mampu membelinya? Darius membalas, menatap tajam ke arah Vanessa saat dia berbicara. Dia tidak menyukai cara dia berbicara dengan Erin. Dia sekarang adalah karyawannya, oleh karena itu dia ingin dia diperlakukan dengan hormat. Hah! Jika kalian berdua mampu membayar sejumlah itu, maka aku akan berlutut di lantai dan meminta maaf atas kekasaranku. Seru Vanessa. Dia sangat yakin bahwa keduanya tidak mampu membayar jumlah tersebut dan hanya mengatakan hal tersebut untuk berpura-pura. Darius tersenyum penuh pengertian sebelum menyerahkan kartu debit tersebut kepada kasir. Saat kasir mengambil kartu dan menggesekkan kartu ke mesin, Vanessa menatap mesin itu dengan tajam. Dia memperkirakan akan melihat lampu merah yang menunjukkan bahwa pembayaran telah ditolak. Namun yang dilihatnya justru lampu hijau yang menandakan pembayaran berhasil. Erin tidak terkejut bahwa Darius mampu membayar 2,4 juta dolar dengan mudah, karena dia mengetahui identitasnya. Sayangnya hal itu tidak terjadi pada Vanessa. Dia tidak tahu apa identitas Darius, itulah sebabnya dia membuat taruhan gegabah dengannya. Jika dia tahu identitasnya, dia tidak akan pernah bertaruh gegabah dengannya. Darius memandang Vanessa dengan tatapan percaya diri. Ia tidak menyukai orang yang meremehkan orang lain. Oleh karena itu, ia merasa senang kini Vanessa ditempatkan di tempatnya. Vanessa mengira Darius akan memintanya memenuhi janjinya, dan sedang memikirkan alasan bagaimana menghindari penghinaan karena dia adalah manajer toko. Tapi Darius tidak melakukan hal semacam itu. Dia baru saja mengambil kartu namanya dan pakaian yang dia beli sebelum keluar dari toko bersama Erin, meninggalkan Vanessa yang dipermalukan. Sisa sore itu dihabiskan bersama Darius membeli beberapa barang yang dianggap perlu untuk Erin. Dia menghubungi Elle, manajer kediaman kerajaan Raja Naga, dan memerintahkannya untuk mengarahkannya ke apartemen yang sesuai. Tak lama kemudian, ponsel Darius berbunyi menandakan kedatangan pesan tersebut. Darius melihatnya sekilas sebelum pergi ke apartemen. Apartemen itu berjarak 2 jam perjalanan dari kediaman Darius. Itu sangat mewah dan bergaya. Meski tidak berkelas seperti apartemen Darius, apartemen itu memiliki semua yang dibutuhkan Erin. Erin ternganga kaget ketika agen yang bertugas menangani rumah itu memberitahu mereka harga apartemen itu. Jumlahnya sangat besar, yaitu 200 juta dolar. Benar-benar konyol. Dia hendak membujuk Darius untuk mencarikan apartemen yang lebih murah untuknya ketika telepon agen itu berbunyi keras. Akun Anda X baru saja dikreditkan dengan jumlah 200 juta dolar. Agen tersebut menunjukkan pesan tersebut kepada keduanya, mengonfirmasi bahwa transaksi berhasil. Erin merasa terkesima saat melihat Darius menghabiskan begitu banyak uang sekaligus. Namun ketika teringat daftar perusahaan yang terdaftar atas namanya, dia berpikir sebaliknya. 200 juta hanyalah jumlah yang sangat sedikit baginya. Tanpa penundaan, dia pergi ke dealer mobil terbaik di distriknya. Ketika para dealer mobil melihat Lamborghini yang sangat mahal masuk, mereka semua menarik napas dingin.
Sebagai dealer mobil, mereka tentu tahu betapa mahalnya mobil itu, terutama jika segala sesuatu tentang mobil itu disesuaikan. Mata mereka bersinar saat Darius menjalankan mobilnya dengan rapi. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah uang dolar. Para dealer mobil mulai bertengkar satu sama lain karena mereka tahu bahwa siapapun yang menjual mobil kepada pemilik mobil akan mendapat komisi yang banyak. Saat Darius dan Erin turun dari mobil, beberapa dealer mobil tak bisa berkata-kata melihat kecantikan mereka. Itu seperti adegan di film, dan para dealer mobil tidak salah jika menganggap Darius dan Erin tampak seperti bintang film. Pada saat mereka bisa tersadar dari keadaan terpesona mereka, seorang pedagang mobil pria telah mendekati Darius dan Erin. "Selamat siang, Tuan dan Nona. Selamat datang di dealer mobil Hari. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa dealer mobil pria itu dengan sangat sopan. Darius merasa senang dengan sapaan dealer mobil itu. Dia biasanya melontarkan komentar yang menghina dan sinis setiap kali dia mengunjungi suatu tempat untuk membeli beberapa barang. Jadi sapaan sopan seperti itu jelas merupakan perubahan yang menyenangkan baginya. "Terima kasih. Bolehkah saya melihat daftar mobil sport yang tersedia untuk Anda beli saat ini?" Darius bertanya dengan sopan. "Tentu saja, Tuan," kata dealer mobil itu sambil menyerahkan surat edaran kepada Darius. Darius memeriksa daftar mobil yang ada di selebaran itu. Ada banyak mobil dalam brosur yang menarik perhatiannya, namun pada akhirnya dia memilih yang terbaik dalam daftar. "Bawa kami ke mobil ini," kata Darius sambil menunjuk sebuah mobil sport yang ada di selebaran itu. Dealer mobil itu mengangguk dan membawa keduanya ke tempat di mana mobil tersebut diparkir. Saat Erin berjalan di belakang Darius, dia bertanya-tanya mobil apa yang dipilihnya dan berapa banyak dia akan menghabiskan waktu ini untuk membeli mobil untuknya. Tak lama kemudian setelah berjalan sebentar mereka sampai di tempat tersebut. Ketika Erin melihat mobil itu tanpa sadar dia menjerit kaget. Sementara itu, Darius memasang ekspresi puas di wajahnya. Tanpa disuruh, pihak dealer mobil mulai menjelaskan beberapa detail tentang mobil tersebut. "Ini adalah Lamborghini Aventador. Tersedia dalam warna hitam, perak, putih, dan kuning. Berapa harganya?" Darius bertanya lugas, menyela penjelasan penuh semangat sang dealer mobil tentang mesin mobil sport tersebut. Darius tidak mau repot-repot mendengar lebih banyak tentang mobil itu. Itu sebabnya dia memilih dealer mobil terbaik di distriknya. Jika mereka tidak dapat memenuhi reputasinya, maka mereka tidak akan dipuji sebagai yang terbaik di distrik tersebut. "Apakah kamu tidak akan membawa mobil itu untuk test drive?" Dealer mobil bertanya ragu-ragu. Sejak mulai bekerja di sini, semua pelanggan selalu membawa mobil pilihannya untuk test drive. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pelanggan yang tidak tertarik dengan hal tersebut. "Tidak perlu untuk itu. Katakan saja padaku berapa harganya." Darius berkata dengan acuh tak acuh. $710.000, Tuan, kata dealer mobil itu dengan penuh semangat. Jika Darius mampu membayar mobil tersebut dengan benar, maka dia akan mendapat lebih dari $100.000 dari komisi. "Baiklah, bawakan versi putihnya sekarang," ucap Darius sambil mengetik di ponselnya. Beberapa detik kemudian, dealer mobil menerima konfirmasi bahwa jumlah pastinya telah ditransfer ke perusahaan dan komisinya dibayarkan ke rekeningnya. Dengan senyum berseri-seri, ia menyerahkan kunci mobil dan surat-surat mobil untuk ditandatangani Darius. Setelah semua urusan administrasi selesai, Darius menyerahkan kunci mobil kepada Erin. "Ini mobilmu sekarang. Karena sifat pekerjaanmu, kamu akan sangat membutuhkannya. Ini akan memudahkan pekerjaanmu," kata Darius. Erin mengumpulkan kunci mobil sebagai rasa terima kasih. Ia sangat bersyukur memiliki atasan yang bijaksana seperti Darius. Dia tidak hanya membelikannya pakaian baru, dia juga membelikannya rumah baru dan mobil baru. Darius melihatnya tersenyum padanya saat dia menyerahkan kunci mobil padanya. Dia sedikit mengernyit sebelum berbicara.
Aku tidak melakukan semua ini secara gratis. Aku melakukannya untuk membuat pekerjaanmu lebih efisien. Saat aku melihat kamu tidak bekerja sesuai harapanku, kamu akan kehilangan pekerjaan ini, kata Darius. Dia harus memastikan bahwa dia menyadari fakta ini. Dia hanya membelanjakan sejumlah uang yang dia keluarkan karena dianggap perlu. Jika dia berpikir bahwa dia melakukannya untuk amal, maka dia salah besar. Saya memahami Tuan Reed. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Saya tidak akan berani menerima begitu saja. Yakinlah, saya akan memberi Anda hasil yang memuaskan. Erin menjawab dengan serius. Dia tahu betapa langkanya kesempatan yang didapatnya. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan pekerjaan yang memberinya gaji bulanan sebesar 10 juta dolar dengan mudah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia bodoh jika melewatkannya. Darius puas dengan tanggapannya. Dia akhirnya mendapatkan asisten pribadinya. Dengan ini, dia sekarang dapat dengan bebas fokus pada studinya dan aspek kehidupan lainnya. Dia mengangguk ringan pada Erin yang berdiri di samping mobil barunya, sebelum masuk ke mobilnya sendiri dan pergi, meninggalkannya dalam pikirannya. Bab ke-26.